akan. Assalamualaikum Pak Samsul. Assalamualaikum, Pak Rian. Waalaikumsalam Pak Rusmin. Business and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, financial services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multifinance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, communication and technology. Inovasi dan kolaborasi telah membawa arah baru pada sektor komunikasi. Bersama Melaju Tanpa Batas, XL Smart sebagai penyedia layanan telekomunikasi terpadu hadir dengan memberikan pengalaman digital yang lebih cerdas dan lebih terintegrasi. XL Smart menawarkan layanan yang handal, inklusif, dan transformatif bagi pelanggan mobile seluler, home broadband, serta pelanggan UMKM dan korporasi melalui XL Smart for Business. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, energy and infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, healthcare. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang kesehatan. Sinarmas yakin kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, Sinarmas juga ikut berperan dalam dunia pendidikan. Karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Pak Rian,
Punten, sudah bisa Ya, dimulai, Pak Rian. oke, Pak Samsul, terima kasih. Baik, eh, baik rekan-rekan semuanya, kita mulai untuk sesi webinarnya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya, adik, kakak, abang, dan sebagainya. Jadi terima kasih sudah bergabung dalam webinar series kali ini dengan topik Fit Management dan Transforming Mining Faith into Sustainable Post Mining Landscape. Oke, Pak Samsul, saya mohon izin apakah Bu Nadia akan mempresentasikan terlebih dahulu sebelum kita memulai? Ada Pak, sudah hadir Bu Nadia. Oke, Selamat siang, Karian. Paris. silahkan Bu Nadia. Sebelum kita nanti mulai untuk sesi Baik, webinarnya, barangkali ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada Pak Aryan, Pak Rizky, dan Pak Samsul. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Izin, apakah suara saya terdengar jelas dan sudah muncul di layar untuk PPT-nya? Jelas Bu? Jelas-jelas Bu, cuman gambarnya aja kayak nonton Upin Ipin kita. Baik, mohon maaf saya belum bisa on cam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ITSB dan juga ada peluang atau penawaran beasiswa apa sih yang bisa mungkin nantinya dibagikan teman-teman semua yang hadir pada webinar pada siang hari ini untuk mungkin ada adiknya, saudara, atau mungkin teman-teman yang lagi cari kampus untuk melanjutkan studinya dan semoga ITSB ini nantinya bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Sebelum masuk ke pengenalan ITSB-nya, di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai Sinarmas yang saya yakin teman-teman yang hadir di webinar pada siang hari ini sudah mengenal mengenai apa sih itu Sinarmas, yaitu salah satu perusahaan besar di Indonesia yang memiliki banyak sekali pilar bisnisnya, yang mana Sinarmas ini adalah perusahaan yang mengelola langsung kampus ITSB. Jadi kampus Institut Teknologi Sains Bandung ini merupakan kampus yang dikelola langsung oleh perusahaan Sinarmas yang kita berlokasinya ada di Kota Delta Mas, Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Jadi buat teman-teman semua nih yang mungkin punya adik atau saudara atau mungkin ada teman-teman yang lagi cari kampus, boleh diinformasikan informasi lengkap mengenai kampus ITSB. Untuk penjelasan lengkap seperti ada apa aja sih sebetulnya jurusan di ITSB dan apa peluang beasiswanya, ini dia. Ini adalah salah satu keunggulan kampus ITSB. Seperti apa sih yang membedakan kampus ITSB dengan kampus-kampus lainnya atau kenapa harus ITSB? Yang pertama yaitu adalah eksklusif programnya nih teman-teman yang ada di ITSB. Karena memang program studi yang dibuka nih di kampus ITSB itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan Sinarmas itu sendiri. Di ITSB kita ada 3 fakultas dan 11 program studi. Kita ada fakultas teknik dan perencanaan. Salah satunya yaitu adalah program studi teknik pertambangan nih yang hari ini akan share banyak mengenai informasi lengkap di pertambangan itu sendiri. Yang pertama di Fakultas Teknik dan Perencanaan kita ada teknik sipil, ada perencanaan wilayah dan kota, teknik pertambangan, teknik metalurgi, dan juga teknik perminyakan. Lalu kita ada Fakultas Digital Desain dan Bisnis. Ini kita ada 4 program studi di dalamnya, yaitu ada desain produk, informatika, data science, dan juga bisnis digital. Lalu kita ada prodi yang berikutnya itu kita ada fakultas vokasi dengan 2 program studi yaitu teknologi pengolahan sawit juga teknologi pengolahan pulp dan kertas. Ini adalah program studi yang ada di ITSB saat ini. Jadi buat
teman-temannya yang mungkin tertarik atau punya minat di bidang teknik dan juga bisnis, boleh banget nantinya disampaikan informasi mengenai kampus ITSB. Lalu salah satu keunikan lainnya, keunggulan lainnya yaitu adalah Employment Opportunity and Internship at Sinarmas. Jadi memang karena kita adalah kampus yang dikelola langsung oleh perusahaan Sinarmas dan prodi-prodi yang dibukanya pun disesuaikan oleh kebutuhan mereka, maka dari itu salah satu privilege-nya nih teman-teman yang didapetin oleh mahasiswa ataupun lulusan dari TSB nantinya itu mereka berkesempatan dan nantinya mereka bisa diprioritaskan buat bisa langsung bekerja ataupun magang di perusahaan Sinarmas. Namun tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Salah satunya ketika nanti kalian jadi mahasiswa adalah ada minimal IPK yang harus kalian pertahankan. Lalu kita juga berlokasinya strategis banget nih, kita lokasinya strategis. Strategisnya kenapa? Karena kita berada di Delta Mas, kota Delta Mas yang mana ini adalah ada kelas 19 klaster perumahan di dekat kampus, lalu kita di seberang kampus nih jaraknya hanya kurang lebih kalau kalian jalan kaki 5 menit aja nih dari kampus kalian bisa main-main ke Aeon Mall Delta Mas. Itu Aeon Mall terbesar se-Asia Tenggara. Lalu kita juga ada industri GIIC, Greenland International Industrial Center dekat dengan kampus ITSB. Keunggulan yang berikutnya yaitu, nah ini nih yang mau aku sampaikan dan mungkin bisa nantinya disebarkan informasinya. Itu adalah banyak sekali beasiswa, jenis beasiswa yang ada di ITSB. Kita ada 1.000 beasiswa di ITSB yang mana kita ada banyak sekali jalur pendaftarannya nih. Ada jalur rapot, jalur tes, jalur prestasi, dan kita juga ada jalur keluarga karyawan Sinarmas. Jadi kalau kalian punya saudara atau orang tua atau kerabat yang bekerja di perusahaan Sinarmas dan ingin berkuliah di ITSB, bisa banget saran dari aku daftar lewat jalur keluarga karyawan Sinarmas karena nanti kalian akan mendapatkan diskon atau potongan khusus pastinya. Untuk semua pendaftaran di ITSB, ini pendaftarannya gratis. Kalian bisa tinggal langsung mendaftar melalui link yang tertera di PPT yang saya sampaikan di rekitsb.ac.id. Di situ kalian nanti tinggal pilih jalur yang ingin kalian ikuti, lalu nanti kalian tinggal menunggu hasil penerimaannya saja, kurang lebih seperti itu. Oh iya, saya juga mau menyampaikan bahwa beasiswa di ITSB ini kita beasiswanya tersedia sampai dengan 100%. Jadi kalian bisa mendapatkan beasiswa sampai dengan 100% selama 8 semester. Selain dengan beasiswa full, kita ada juga ada beasiswa parsial. Jadi kalau nilainya nanti pada saat hasil seleksi nilainya belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan beasiswa full, kita akan tawarkan teman-teman semua di TSP yaitu namanya beasiswa parsial, yaitu berupa potongan uang pangkal dan UKT. Untuk informasi lebih lengkap dan jelasnya, nanti bisa hubungi kami melalui nomor customer service dan juga sosial medianya ITSB. Berikut ini adalah partnership atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dan juga memberikan beasiswa di ITSB. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di ITSB itu tersedia banyak sekali jenis beasiswanya, teman-teman. Kalian bisa nantinya sampaikan informasinya atau mungkin share ke teman-teman, adik, saudara yang lagi cari-cari kampus nih, khususnya yang kelas 12 saat ini ya. Atau mungkin yang bergabung pada siang hari ini nih ada nih kalau calon mahasiswa baru yang saat ini masih bersekolah di kelas 12 itu bisa banget kalian langsung daftar lewat link pendaftaran yang di sini rekitsb.ac.id. Selanjutnya ini adalah fasilitas yang dimiliki di kampus ITSB. Kita ada ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, lobi, kantin, kurang lebih sama seperti kampus-kampus lainnya untuk fasilitasnya. Lalu ini adalah Student Activity Unitnya mahasiswa ITSB atau kita sebutnya UKM ya. Jadi nanti kalau ada yang menanyakan apa aja sih kegiatannya, banyak banget nih kegiatan mahasiswa ITSB, aktif-aktif sekali mahasiswanya. Kita ada paduan suara buat kalian yang suka bernyanyi, entertain musik ITSB, atau kalau teman-teman sukanya olahraga, di ITSB itu ada olahraga apa aja sih Kak? UKM-nya banyak banget ya. Ada futsal, basket, voli, badminton, bahkan ada yang belum masuk nih, ada panahan, archery, catur, itu juga ada UKM-nya di ITSB.
Ini adalah gambaran dari aktivitas atau contoh foto-foto kegiatan mahasiswa ITSB pada saat visit company atau pada saat mereka praktik dan juga pada saat mereka magang. Di ITSB juga ada program student exchange nih teman-teman ketika nanti kalian jadi mahasiswa baru karena kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus lain yaitu salah satunya adalah Guangzhou University and University at Buffalo. Itu kita sudah bekerja sama dengan banyak-banyak kampus lainnya di luar negeri, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk informasi lengkap mengenai pendaftaran, mengenai beasiswa, dan benefitnya apa saja, kalian bisa kontak atau kalian bisa bagikan informasi kontaknya ITSB. Kita di nomor customer service WhatsApp-nya 0889 2668 668 atau kita juga aktif di sosial media, kalian bisa DM kita melalui TikTok ataupun Instagram ITSB Official. Baik, itu informasi yang saya sampaikan mengenai ITSB dan juga beasiswa yang saat ini sedang dibuka. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman atau saudara yang lagi mencari kampus untuk melanjutkan perkuliahan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Rian, Pak Rizky, dan juga Pak Samsul. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi rekan-rekan semuanya ini semoga bisa di-share ke adik, kakak, dan sebagainya, ya, saudara-saudara, biar kita berkuliah di ITSP. Baik, kita masuk ke sesi utama. Jadi acara utama kita kali ini kita akan masuk ke acara webinar. Saya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah hadir Bapak Rizky ya. Jadi tema kita kali ini sangat penting ya di dalam konteks main brosur penutupan tambang. Jadi bagaimana sebuah proyek tambang ini bisa menjadi atau dikelola menjadi pit lake yang aman, fungsional dan berkelanjutan. Jadi bagaimana area bekas tambang ini kedepannya itu bukan ditinggalkan begitu saja, tetapi bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat menuju lingkungan yang berkelanjutan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Syahputra, STMT. Ya, beliau sebagai dosen di Prodi Teknik Pertambangan ITSB. Nah, keahlian beliau ini di bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan tambang. Baik, untuk menghemat waktu, jadi silahkan kepada Pak Rizky kami berikan waktunya untuk menyampaikan materi dan semoga teman-teman rekan-rekan semua bisa menyimak dan mengambil manfaat dari acara ini. Baik, silakan ke Rizky untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak Arkan. Sebelumnya, apakah slide saya terlihat Bapak Ibu semua? Sudah terlihat Pak Rizky? Sudah, Baik, Suara Sudah bagus. terlihat, Pak. Terlihat, Pak. baik. Terima kasih Pak Rian dan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita pada siang hari ini saya akan memaparkan mengenai pit lake management, transformation mining void into sustainable post-mining landscape. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Samsul selaku perwakilan LP3P yang sudah membuat dan juga menskemakan kegiatan webinar series ITSB. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia yang sudah memaparkan terkait dengan informasi kampus kita di Institut Teknologi Sains Bandung. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rian selaku moderator. Dan juga saya banggakan kepada Bapak, Ibu mahasiswa, dan juga rekan-rekan yang pada siang hari ini hadir untuk mendengarkan
sedikit informasi. Jadi kita sharing terkait dengan diskusi mengenai pit lag management. Baik, sebentar saya. Baik, sedikit perkenalan terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang bukan dari mahasiswa Institut Teknologi Sains Bandung ya. Jadi perkenalkan, saya Rizky Saputra STMT. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rian Adriansyah, saya memiliki kepakaran di bidang pengelolaan lingkungan tambang. Jadi sebelum menjadi dosen, ada beberapa juga profesi yang sudah saya tekuni ya, dimulai dari project assistant sampai dengan main engineer. Dan kemudian pendidikan formal saya yaitu Sarjana Teknik Pertambangan ITSB di tahun masuk 2014 dan lulus 2018. Dan juga melanjutkan studi di Magister Rekayasa Pertambangan ITB dengan bidang pengelolaan lingkungan tambang tahun masuk 2019 sampai dengan 2022. Jadi memang konsen terkait dengan pengelolaan lingkungan itu saya dalami ketika saya melanjutkan studi S2 di ITB begitu. Nah, ini adalah beberapa riwayat pendidikan informal yang saya ikuti ya. Jadi terhitung saat ini sudah ada 5 sertifikasi non-akademik yang sudah saya peroleh seperti Health Safety Environment, Sustainable Development Goal, kemudian Editor Book, Analisis Environmental, dan lain sebagainya. Dan juga beberapa publikasi yang saya kembangkan terkait dengan environmental, social, and governance yang nanti bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa lihat di Google Scholar saya begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut terhadap apa itu pit lag, jadi saya akan sedikit sampaikan dulu mengenai gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Jadi terlihat ada 2 danau ya, ada danau yang berwarna biru yang sebelah atas dan juga ada danau yang berwarna hijau. Ini merupakan danau setelah kegiatan pasca tambang ya. Ini merupakan endapan timah yang berada di kawasan Bangka begitu. Jadi mungkin terlihat seperti hal yang indah bagi Bapak Ibu ya. Walaupun kalau kita perhatikan akibat pertambangan ini ya, jadi banyak sekali batuan-batuan kuarsa yang mungkinnya dulu adalah tidak seperti ini bentukannya. Mungkin dulu adalah bukit ataupun morfologi bentukan lainnya. Dengan adanya kegiatan pertambangan sehingga mengubah bentuk visualisasi landscape. Ya, kemudian kalau kita perhatikan banyak sekali aktivitas yang ada dalam gambar ini. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan pertambangan pasti akan ada 2 sisi seperti mata koin Bapak Ibu. Ada sisi positif dan juga sisi negatif. Nah, sisi positifnya adalah ini menjadi landscape yang menarik. Karena mungkin Bapak Ibu yang mayoritas melihat bagaimana endapan batu bara atau komoditas lainnya, itu melihat sesuatu yang putih dan bersih seperti ini menjadi hal yang sangat baru bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, ini menjadi potensi wisata dan juga bisa dimanfaatkan secara sosial. Karena memang danau yang terbentuk akibat setelah pasca penambangan itu bisa dimanfaatkan secara retribusi lingkungannya, itu bisa dimanfaatkan oleh sosial yang ada di sekitarnya. Karena memang kegiatan pertambangan itu tidak hanya berfokus kepada untuk mendapatkan yang namanya keuntungan saja atau benefit, tapi kita juga harus mendapatkan socialization untuk kita bisa beraktivitas di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah transformasi void menjadi fitur lingkungan. Nanti saya akan menjelaskan apa itu void, apa itu pit lag. Jadi ada 2 kata yang sering sekali didengar kalau untuk Bapak Ibu yang berasal dari tambang, atau mungkin dari rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu void, akan saya sampaikan juga pada siang hari ini. Namun, dari 2 warna yang berbeda, itu pasti akan ada sisi negatifnya. Terkadang ada air yang berwarna jernih seperti ini, itu mengandung logam-logam yang berbahaya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan lokasi yang seperti ini, yang biru, kemudian yang hijau, ini harus kita waspadai terlebih dahulu. Jangan langsung kita berenang atau langsung bermain di tepiannya. Tapi kita juga harus pastikan bahwa kualitasnya di sini itu terjaga. Pastikan pH-nya itu di atas ya, di atas dari 5 atau sampai dengan 7. Kemudian upayakan bahwa tingkat TSS dan TDS-nya itu tidak terlalu tinggi.
Karena kandungan TDS dan TSS itu menyebabkan tingkat salinitas atau keasinan ya. Asin itu bisa mengganggu kontak fisik kita. Jadi sehingga membuat melepuh bagi untuk kulitnya yang sensitif atau bahkan bisa mengganggu pernafasan kalau misalnya masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan jika tidak kita jaga dengan signifikan, kalau kita tidak treatment, maka ini menjadi resiko lingkungan yang jangka panjang. Walaupun ini sudah dimanfaatkan ya kalau difoto sebagai rekreasi. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika Bapak Ibu melihat di bagian atas itu ada sungai. Kita harus memastikan bahwa air yang ada di dalam pit lake ini ketika dikeluarkan itu bisa memenuhi yang namanya baku mutu lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit informasi pendahuluan Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah menjelaskan istilah pit lake dan juga void. Secara sederhana, void itu adalah bekas tambang yang tidak terisi oleh apapun. Jadi ketika ini kosong, ini disebut dengan void. Nah, ketika void tersebut terisi oleh air, nah ini kita sebut namanya sebagai pit lake atau danau tambang. Jadi danau tambang itu adalah ketika void tadi yang kosong itu diisi oleh air. Air itu bisa beragam ya, bisa air dari hujan ya, atau kegiatan presipitasi pada saat hujan, ataupun air limpasan, ataupun spillway atau inflow, discharge, dan recharge air yang ada di mata air begitu. Jadi segala jenis air yang berada di sekitar penambangan ketika dia masuk ke dalam void itu dia akan disebut sebagai pit lake. Nah, pit lake ini menjadi salah satu fenomena yang sangat umum dijumpai ketika pasca tambang itu dilakukan. Nah, kemudian akan muncul pendapat ya, apakah pit lake ini bisa memberikan suatu manfaat ataupun menjadi mudarat ya, atau menjadi beban. Pertama, kalau kita lihat ya dari beberapa literatur, pit lake ini bisa disebut sebagai aset atau bisa disebut dengan legacy begitu ya. Itu menjadi ruang wisata, kemudian habitat baru, karena memang akibat dari proses penambangan sehingga biodiversitas keanekaragaman hayati yang dulu ada di kegiatan penambangan itu akan berpindah, akan mengalami yang namanya suksesi. Nah, ketika suksesi itu berpindah ke suatu tempat, nah ketika pit lake ini terbentuk, akan memungkinkan perpindahan suksesi sekunder kembali ke lingkungan yang sudah terbentuk ini, karena aktivitas tadi ya, karena perpindahan. Nah, kemudian bisa menjadi penyangga kualitas lingkungan ya. Seperti misalnya kalau ada air-air yang berlebih, ini bisa ditampung di dalam pit lake tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beban atau istilahnya liability ya. Apabila kualitas air ini buruk dan mengandung logam tinggi ya, atau berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Nah, sehingga kita sebagai seorang engineering atau nantinya Bapak Ibu sebagai seorang sarjana teknik pertambangan ataupun nanti D3, D4 ya, kita harus mengetahui bagaimana interaksi kualitas air, kemudian kondisi hidrologi, bahkan sampai karakteristik geokimia batuan yang ada di sekitarnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum saya lanjutkan mengenai apa itu pit lake dan juga void lebih dalam ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu informasi dasar ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengambil mata kuliah kimia dasar, ataupun mungkin bagi adik-adik yang kelas 12 pasti sudah pernah melihat tabel periodik seperti ini. Di pertambangan, ini akan menjadi fundamental atau menjadi fondasi dasar kita untuk memahami bagaimana kegiatan penambangan ke depan. Karena pertambangan itu dimulai dari kegiatan kita mencari sampai kita melakukan eksploitasi sampai dengan kegiatan pasca tambang. Oleh sebab itu ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di sekolah dan juga perkuliahan itu akan dikombinasikan. Apalagi seperti istilah visi misi institusi kita menuju keberlanjutan ya, sustainability, maka interaksi antar multidisiplin itu akan semakin memungkinkan. Apalagi untuk memantau kualitas kita memerlukan orang-orang dari informatika ya, dan juga kita membutuhkan orang-orang sains data untuk mengelaborasi segala bentuk jenis data yang kita miliki. Mungkin rekan-rekan ya pernah mendengar istilah bahwa tabel periodik itu dimulai dari tabel 1 sampai dengan 8. Namun berdasarkan Eureka ya pada tahun 2020 menyatakan bahwa kita wajib
mengetahui bahwa ada sekitar 18 tabel periodik, bahwa istilah untuk tabel periodik yang umum dan juga yang transisi itu dihilangkan untuk saat ini pada chemical modern. Sehingga kita wajib mengetahui dari golongan 1 sampai dengan golongan 18. Di mana kalau dulu ya, istilah untuk golongan transisi sekarang itu diklasifikasikan menjadi ada yang namanya core toxic heavy metal ya, ditunjukkan dengan warna merah. Ini memiliki kandungan metal yang cukup berbahaya dan juga bisa mengganggu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini bisa dalam bentuk akuatik, dalam bentuk liquid, ataupun dalam bentuk solid begitu ya. Seperti kandungan merkuri, timbal, kadmium, dan juga yang lainnya. Kemudian ada juga metal yang lain ya, yang berwarna jingga. Ini umumnya ditemukan di lapangan ya. Nah, kemudian ada juga yang berwarna kuning adalah logam-logam lainnya. Nah, ini logam-logam lainnya biasanya digunakan sebagai pathfinder ya, untuk tim geologis sebagai penemu mineral-mineral intinya, dan juga mungkin istilah terkerennya ya, terbarunya adalah rare earth element ya, atau unsur tanah jarang. Nah, unsur tanah jarang dan juga mineral kritis inilah yang menjadi isu krusial saat ini ya, di mana selain kita harus mengetahui mineral-mineral utama, kita juga harus mengetahui mineral-mineral jejak yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, apa itu pit lake ya? Pit lake itu adalah danau yang sudah terisi oleh air ya. Yang dikatakan void adalah ketika airnya ini tidak ada. Nah, ketika si pit aktif atau pit yang sudah tidak difungsikan lagi, itu terisi oleh air, nah itulah kita sebut dia sebagai pit lake. Nah, langkah kita sebagai seorang penambang ya, terutama dalam kita harus memenuhi yang namanya proper good mining practice ya, GMP award dan lain sebagainya, kita harus memastikan bahwa void ini atau nantinya pit lake ini bisa dipergunakan untuk apa. Karena memang selain kita di dalam dokumen reklamasi itu harus disesuaikan dengan peruntukannya, itu juga bisa diubah dalam bentuk lain. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan pit lake. Namun pemanfaatan pit lake ini harus dikaji secara fundamental dan signifikan, Bapak Ibu. Nah, air yang masuk ke dalam pit ini itu bisa bervariasi, bisa akibat dari presipitasi hujan ya. Ketika terjadinya penguapan atau evaporasi dari kondisi terbuka, danau terbuka dan ataupun dari limpasan lainnya naik ke atas permukaan. Nah, kemudian terjadi yang namanya perkolasi, yaitu perpindahan awan dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian pada perpindahan awan ini terjadilah yang disebut dengan proses hujan ya, itu presipitasi. Kalau kita di Indonesia hanya mengenal istilah hujan saja ya, karena ada hanya hujan yang turun, air yang turun dari langit. Tapi di beberapa iklim lain itu bisa berupa salju, ada berupa hujan hasam, dan juga beberapa istilah-istilah lainnya. Itu yang berbeda. Air yang turun tersebut ya, itu bisa berupa air limpasan yang disebut dengan runoff, itu akan masuk ke dalam bench penambangan ya, kemudian dia akan masuk ke dalam. Pada saat melalui masuk ke dalam ini, dia pasti akan melalui yang namanya dinding tambang. Nah, dinding tambang ini pasti akan memiliki variabilitas litologi dan juga chemical yang berbeda-beda. Sehingga pada saat air ini melalui suatu sistem, itu pasti akan membawa sesuatu di dalamnya. Nah, katakanlah misal dinding tambang kita ini secara generation itu termasuk ke dalam kategori PAN ya. PAN itu mungkin istilah kita adalah PAF ya, atau potential acid forming. Nah, kalau misalnya dinding tambang kita miliki masuk kategori tersebut, maka sudah dapat kita pastikan air yang terkandung di dalam ini memiliki kandungan yang asam. Kecuali di beberapa layer itu terdapat yang namanya NAC ya. Mungkin istilahnya adalah not agent forming ya, atau NAF ya. Biasanya dia bersifat alkali, dia lebih ke arah basa begitu ya, dari netral sampai dengan ke basa. Itu sangat mempengaruhi sekali Bapak Ibu ya. Maka sehingga sebelum ini dimanfaatkan lebih jauh, kita harus mengetahui kondisi airnya secara hidrogeokimia begitu. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini adalah beberapa studi kasus ya. Studi kasus yang saya coba ambil di beberapa tempat di dunia. Salah satunya adalah penambangan copper yang ada di Northwest Queensland ya. Di sini dia memiliki karakteristik penambangan yang tinggi akan sulfida ya. Sulfida itu Bapak Ibu beragam ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya,
kita pernah menjelaskan ada ditemukan pirit ya. Commonly yang ditemukan di Indonesia adalah pirit begitu ya. Tapi sangat banyak sekali mineral-mineral sulfida yang dijumpai. Ada juga bisa kalkopirit ya. Kemudian arsenopirit, kemudian ada pirotit, schwalmenit, jarosite, dan banyak lainnya. Dan bahkan galena sendiri atau dia memiliki kandungan timbal ya, timah itu mengandung sulfida di dalamnya. Sehingga sangat memungkinkan semua tambang yang ada di Indonesia itu bisa menciptakan yang namanya air asam tambang. Nah, kemudian mineralisasinya cukup tinggi. Karena untuk membentuk suatu endapan, apalagi copper, itu pasti dia membutuhkan tempat mineralisasi. Biasanya itu ada di jalur strukturnya, di mana nanti jalur struktur sebagai suatu media dan mineralisasi ini adalah transportnya untuk menciptakan suatu rekristalisasi, pembentukan kembali suatu mineral. Secara iklim dia termasuk ke dalam zona subtropikal karena dia berada di menjauhi garis ekuator ya atau garis khatulistiwa. Jadi segala musim yang terbagi menjadi 4 bagian zona itu pasti akan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau saya gambarkan ekuator line ya, kita berada di line ekuator di mana kita masuk ke dalam iklim tropis. Nah, kemudian ada bagiannya adalah subtropis, kemudian ada bagian yang Mediterranean, ada juga yang ke daerah yang dingin. Semakin kita ke puncak ke arah kutub, maka kita akan mendapatkan musim yang dingin selalu begitu ya. Dan di daerah ini memiliki variasi hujan yang cukup beragam. Nah, bagaimana dengan kualitas airnya? Karena tadi dia dilalui oleh mineralisasi dan juga ada kemungkinan sulfida yang tinggi, maka dia akan memiliki asam yang cukup tinggi, yaitu ditandai dengan nilai pH yang rendah, yaitu sekitar 2,7. Kemudian salinitasnya sedang ya dengan kandungan TDS kurang lebih 9.100 mg per liter atau 9.100 ppm ya. Kemudian memiliki kandungan copper yang tinggi dan juga memiliki kandungan arsenik yang rendah. Nah, kenapa arseniknya bisa rendah ya? Walaupun di beberapa tempat kandungan arsenik ini menjadi hal yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Tapi pengendapan si mineral-mineral itu tidak tergantung sangat tergantung terhadap nilai densitasnya. Kenapa kita harus mempelajari nilai densitas dari suatu komoditas? Kalau Bapak Ibu yang sering bekerja di batubara mungkin paham ya bahwa densitas atau berat jenis dari batubara itu rentangnya dari 1 sampai dengan 1,3 tergantung di mana dia diendapkan. Begitu juga kita harus memahami arsenik ini memiliki berat jenis yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan air. Sehingga arsenik ini dia tidak akan ikut terendapkan di dalam. Tapi arsenik itu akan menempel di bagian dinding-dinding di sekitar tambang. Sehingga arsenik ini ketika kita mengukur air, arsenik itu hanya berada di bagian tepian, tidak berada di bagian bawah. Nah, siapa tahu nanti kita ada seminar selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram Purbach ya, bagaimana proses perubahan tingkat keasaman dari suatu endapan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada studi kasus untuk di tambang nikel ya, Western Australia, di mana di sini dia memiliki tingkat pelapukan yang cukup tinggi ya, dan cukup tinggi dan mendalam atau biasa istilahnya strongly weak rate. Kemudian memiliki groundwater asin ya, saline groundwater. Kemudian dia memiliki iklim semi kering ya, dan memiliki hujan yang beragam. Nah, ini unik Bapak Ibu ya. Kenapa di penambangan yang tidak ada garam bisa mengandung air tanah yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi? Nah, ini akan bertanya-tanya ya. Jadi beberapa literatur yang sudah saya sempat baca dan beberapa studi kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin faktor dia terendapkannya pada tahun apa. Karena oleh sebab itu kita harus memahami kondisi geologi regional di daerah tersebut. Karena pembentukan suatu endapan itu sangat dipengaruhi oleh usianya. Katakanlah bahwa si kandungan air yang dia dapatkan itu adalah juvenile atau contact atau conite water, yaitu air yang berada zaman jutaan tahun yang lalu yang tetap terjaga di endapannya, sehingga pada saat kita melakukan pengoboran, tidak sengaja kita mendapatkan air tersebut. Ketika dibor, kemudian dia melalui zona aquifernya naik ke atas. Nah, sehingga air tersebut bisa bersifat asin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, akibat dari proses kontaminasi logam-logam yang ada di sekitar.
itu juga dapat menyebabkan terbentuknya kadar garam yang cukup tinggi. Apabila misalnya dia terendapkan bersamaan dengan endapan batuan evaporit ya, ataupun kandungan-kandungan logam seperti nitrat, sulfat, fosfat, dan lain sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan kandungan garamnya cukup tinggi. Nah, kemudian kualitas airnya itu sampai hampir mendekati netral ya, dengan pH 7,6. Kemudian memiliki kadar garam yang cukup tinggi ya, itu memiliki TDS kurang lebih 42.000 mg per liter. Jadi semakin tinggi ya. Kemudian memiliki nilai nikel yang cukup rendah dan juga memiliki very low arsenic. Dan di sini juga memiliki nitrat yang tinggi. Nah, jangan-jangan asinnya itu bisa berasal dari nitrat, Bapak Ibu. Nah, ini pentingnya kita harus membaca banyak literasi begitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah Goldman Northeastern Goldfish di Australia. Walaupun dia berada di suatu zona yang berbeda dengan kita, tapi dia memiliki iklim yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Sehingga ini sangat bagus untuk kita pelajari. Yang pertama ya, hampir mirip dengan sebelumnya karakterisasinya. Yang berbeda adalah di sini dia memiliki pH yang hampir alkali. Alkali dan netral itu berbeda, Bapak Ibu. Alkali dia bisa bersifat sebagai buffer. Buffer itu adalah penyangga, dia bisa menahan terjadinya proses penghasaman dan belum tentu dia menjadi basa. Dia bersifat sebagai uncertainly gitu ya, uncertain, belum tentu gitu ya. Kemudian dia memiliki salinitas yang sedang dengan TDS yang cukup tinggi 12.000 mg per liter. Dan juga memiliki arsenik yang meningkat ya dengan nilai 2,16 mg per liter. Oke, nah ini studi kasus yang ada di Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi hampir saya baca di beberapa literatur, hampir semua tambang di Indonesia itu memiliki pH yang asam. pH asamnya rentang dari 2,5 sampai dengan pH 4,5. Baik itu yang ada di tambang emas maupun yang ada di batu bara ya. Kemudian dia memiliki salinitas yang rendah, yaitu memiliki TDS kurang lebih 1.000 ya, 590 mg per liter. Kemudian memiliki kadar logam berat yang rendah. Nah, kemudian dia memiliki manganis yang sudah mulai meninggi begitu ya. Oke. Nah, kemudian dia berdasarkan karakteristiknya dia memiliki mineralisasi yang cukup sedikit ya atau rendah. Kemudian dia berada di iklim tropis dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, inilah tambang yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, ini adalah tambang silika, di mana silika ini menjadi salah satu hal-hal yang digaungkan untuk kegiatan hilirisasi ya, di mana ini menjadi salah satu produk yang dicari begitu. Nah, mungkin seperti tadi gambar di awal ya, timah itu juga menghasilkan komoditas silika, tapi dia memiliki kadar yang berbeda. Jadi memang silika di setiap daerah itu akan memiliki kadar yang beragam, Bapak Ibu. Sama saja ya. Kemudian dia memiliki very shallow groundwater. Jadi dia memiliki air tanah yang cukup dangkal ya kalau untuk di kadar silika karena memang dia terendapkan dengan batuan induknya yang kemudian mengalami perubahan. Bapak Ibu yang dari ITSB ya belajar mengenai genesa bahan galian, kemudian bahan galian industri dan dielaborasikan dengan mata kuliah lainnya begitu. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan kita sebagai main planner Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu tidak hanya bekerja sebagai seorang engineering saja, tapi pasti akan ditempatkan sebagai main planner. Nah, tugas kita adalah memastikan kapan suatu void atau lubang tambang tadi itu kita biarkan dia menjadi lubang atau kita harus backfilling dia menjadi kita timbun dia dengan material apa saja gitu ya. Harus material NAF atau kita biarkan saja dia menjadi pit lag begitu sehingga pit lag ini bisa dimanfaatkan secara banyak oleh masyarakat luar. Karena suatu pit lag yang berhasil ya itu adalah salah satu perusahaan milik Sinarmas ya, Borneo Indobara. Ya ini saya angkat juga menjadi studi kasus nanti. Kita akan bahas begitu. Nah, jadi pertanyaan kunci yang muncul ya, apakah pit lag ini akan terbentuk? Berapa lama? Sehingga Bapak Ibu harus mengetahui berapa kebutuhan pompa ya ketika dia harus melebar ke luar begitu ya, ketika airnya itu dia mengalami kenaikan ya, terjadi suatu limpasan keluar. Berapa pompa yang harus dibutuhkan?
Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memahami ya bagaimana cara menghitung curah hujan rencana kemudian aktual. Dan periode ulang mana ketika kita menghitung curah hujan pada saat periode ulang tahun keberapa, si pit ini akan terisi penuh. Karena hujan ya, siklus hidrologi itu akan terjadi setiap tahun. Jadi misalnya siklus hidrologi yang kita rasakan saat ini di tahun 2025, mungkin pada tahun 2015 itu memiliki tipikal yang hampir mirip. Nah, ini kita harus perlu kaji ulang Bapak Ibu ya, karena memang ada di beberapa referensi yang menyatakan bahwa hujan yang saat ini itu merupakan periode ulang di tahun sebelumnya. Nah, itu menarik ya bahwa hukum alam itu dia tidak terjadi secara mendadak, tapi alam itu dia bekerja secara prinsipnya adalah balance. Begitu juga ketika air menguap dan air hujan dia menggunakan konsep water balance. Semuanya itu seimbang Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu itu hidupnya seimbang. Ada pasangannya. Sehingga ini harus kita pelajari. Kapan ciri-cirinya itu mendekati sesuai dengan kondisi yang ada sebelumnya. Kemudian berapa volume dan waktu pemulihan ya ketika airnya meluap. Kemudian apakah aman terhadap limpasan ekstrim. Nah ini kita harus mempelajari namanya periode ulang di curah hujan. Sehingga untuk mata kuliah hidrogeologi dan sistem penyaliran ini harus diperdalam ya. Kemudian bagaimana kualitas air jangka panjang, ini adalah lingkungan dan chemical, harus memastikan bagaimana kualitas airnya. Dan kemudian apakah pit lag atau void ini bisa dimanfaatkan setelah kegiatan pasca tambang gitu ya. Nah ini adalah ilustrasi Bapak Ibu ya mengenai siklus hidrogeologi ya atau hidrologi ya, di mana hujan itu terbentuk. Nah, ini sebenarnya menggunakan sistem water balance ya. Ketika air yang teruapkan itu merupakan air yang sama ketika dia diturunkan dalam bentuk precipitation. Secara sederhana saya akan bantu jelaskan. Air yang ada di pit lag itu akan mengalami yang namanya penguapan, istilahnya evaporation yang disebabkan oleh matahari. Sinar matahari yang akan dipantulkan, kemudian dia akan naik ke atas berupa partikel. Nah, partikel-partikel tersebut akan terkungkung atau terkumpul, terakumulasi yang namanya di awan. Awan itu kemudian akan menyebabkan precipitation. Ada juga dia akan terbawa, terperkolasi ke tempat yang lain. Itu disebabkan oleh perputaran suhu ya. Jadi kenapa hujan itu terjadi? Karena ada perbedaan suhu begitu ya. Atau juga istilahnya evapotranspiration, di mana penguapan itu harus melalui makhluk hidup mungkin seperti tumbuhan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada juga runoff air limpasan yang mungkin masuk ke dalam pit lag dan juga ada air limpasan yang mungkin keluar atau meluap yang disebut dengan overflow. Ada juga aquifer recharge di mana ketika hujan turun, dia akan terinfiltrasi dan masuk ke dalam menjadi aquifer recharge. Dan dia semakin ke dalam, dia disebut dengan zona percolation ya. Zona di mana air tersebut menjadi air tanah yang akan masuk dan keluar ke lautan. Jadi memang ujung-ujungnya air itu akan pergi ke lautan. Tapi memang akan ada sekian persen yang akan tertinggal di pit lag, ada yang tertinggal di genangan, ada tertinggal di mana saja begitu. Sehingga hanya sekitar 60% air yang bisa pergi tertransportasi ke laut. Nah, ini Bapak Ibu ya model pit lag. Jadi ada pit lag yang dimodelkan ini adalah non-reactive pit wall, di mana pit lag dengan dinding tambang yang tidak reaktif. Jadi di sini dia tidak mengandung yang namanya air asam tambang atau zona PAF gitu ya. Di sini ada zonanya alkali, NaF. Dibandingkan dengan yang sebelah kanan, dia reactive pit wall, di mana dinding tambangnya itu memiliki kualitas PAF yang cukup tinggi. Nah, PAF ini tentu memiliki kandungan mineral sulfida ya. Ketika dia terekspos ke permukaan dan ditemukan ya ini sulfidik, kemudian dia bertemu dengan air ya H2O, kemudian dia dijumlahkan dengan oksigen, maka inilah terbentuk yang namanya air asam tambang ya atau AMD ya, acid main drainage. Nah, kemudian akan ada zona ya, zona reactive exit zone, di mana zona itu akan sangat terjadi di zona-zona yang berada di turbidity di bagian bawah. Nah, biasanya di zona-zona paling bawah ini makhluk-makhluk akuatik seperti ikan, galgam, kemudian plankton dan lain sebagainya akan mati. Nah, biasanya plankton dan gangga itu biasanya berada di zona permukaan karena dia berfotosintesis atau mencari makanannya itu melalui matahari. Maka dia biasa akan hidup di sini. Nah, apabila terjadi reactive exit zone, maka si makhluk itu tidak bisa ke atas.
maka dia akan tertimbun di bawah. Makanya cenderung di tambang-tambang yang memiliki asid yang tinggi itu jarang sekali ada lumut dibandingkan dengan non-reaktif. Dia akan memiliki lumut yang tinggi karena memang ganggang, kemudian alga biru, kemudian enceng gondok dan lain sebagainya, dia akan hidup. Nah, akibatnya karena memang tidak ada lapisan reaktif zone ini yang menghalangi. Kalau di sini kan reaktif dia langsung saja terpapar dengan matahari sehingga dia bisa mendapatkan makannya. Nah, ini adalah salah satu kasus lagi Bapak Ibu ya. Saya cuma 25 slide tapi memang pembahasannya cukup dalam. Karena memang ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian begitu. Apalagi adik-adik yang nantinya pengen masuk ke tambang. Jadi tambang itu tidak hanya kita mencari emas saja atau batu bara saja, tapi untuk menjaga lingkungan agar dia tetap sustainable, nah ini kitalah orang lingkungan yang harus menjaga begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pit lag di sini adalah salah satu contoh kasus ya Iberian Peninsula di mana pit lag-nya itu memiliki stream atau anak-anakan sungai yang memiliki kualitas yang asam akibat dari keluar dari pit lag-nya. Outflow-nya itu berupa asam. Nah, ketika dia keluar dari stream utama, kemudian di sini dia I1, kemudian dia ke sini ke 1, kemudian ke sini 2. Nah, ketika ke percabangan anak yang kedua, ternyata dari sungai utama dia mengandung logam. Nah, kemudian ada di beberapa percabangan sungai ya yang tidak mengandung asam. Nah, ini mungkin tidak perlu kita lakukan kontaminasi. Nah, terkadang kalau kita perhatikan walaupun dia memiliki pit lag yang besar, tapi ternyata di daerah sekitarnya ada tambang aktif. Nah, ini yang harus kita karakterisasi. Jangan-jangan ketika semua akumulasi setiap tambang itu menuju ke badan perairan, maka badan perairan utama inilah yang nomor 1 ini nanti yang akan menjadi penyebar utama. Sehingga pemerintah kita harus mengetahui ya berapa jumlah baku mutu yang sudah disesuaikan berdasarkan tiap daerah. Kenapa baku mutu setiap daerah berbeda-beda begitu ya? Informasinya ya rekan-rekan atau adik-adik ya. Karena di Indonesia itu mengenal yang namanya site specific, di mana lokasi penambangan itu akan menentukan di mana berapa kadarnya begitu. Jadi tidak bisa kita general begitu. Setiap penambangan itu pasti berbeda kualitasnya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah ilustrasi ya. Nah, menunjukkan aliran air dari permukaan begitu ya, dan tanah yang bercampur dalam cekungan tambang atau biasa disebut dengan void, diikuti dengan reaksi kimia yang melibatkan ion logam dan mineral. FeOH3 atau besi ferrihidrat merupakan hasil akumulasi pembentukan antara mineral sulfida ditambahkan dengan oksigen dan air, sehingga besi ferrihidrat ini mengandung logam berbahaya. Kalau FeOH3 sudah terbentuk, maka tingkat keasamannya itu memiliki pH kurang lebih 4,5. Nah, ini dia mulai stabil ya. Kondisi ini sudah stabil di lapangan. Nah, kemudian dia akan terbuffering atau dia disangga oleh kandungan CaCO3 ya. Nah, ini juga akan membantu terkait dengan pembentukan keasaman. Nah, ketika di gambar kedua ya terjadi interaksi antara air tanah dan batuan dengan proses precipitation mineral gypsum. Nah, mineral gypsum itu bisa terbentuk dari perubahan mineral CaCl3 atau biasa kita sebut sebagai limestone, itu akan berubah dan menambahkan kandungan SO4 ya atau kandungan sulfat di dalamnya. Sehingga CO3 itu akan tergantikan dengan sulfat sehingga dia akan membentuk yang namanya endapan gypsum. Nah, jadi gypsum itu adalah perubahan secara alamiah dari gamping. Ada di beberapa literatur yang menyebutkan seperti itu, ada juga yang gypsum memang terendapkan secara primer. Ya, kemudian ketika gypsum dan pyrite ini terakumulasi ya, dia akan memisahkan diri, tersisalah mineral-mineral seperti kalium, kemudian adanya sulfat dan Fe. Nah, inilah yang disebut dengan heavy metal ya. Ini yang sangat berbahaya. Apalagi di alam kita menjumpainya dalam bentuk Fe2+ atau biasa disebut dengan besi ferro dan juga Fe3+. Ini disebut dengan besi ferri ya. Nanti saya akan terangkan terkait dengan diagram Purbeck-nya. Memperlihatkan proses oksidasi dan reduksi ya, di mana pit lag memicu pembentukan zat beracun. Apalagi nanti kita saya juga pernah melakukan pemodelan menggunakan friksi ya, nanti akan kita lihat bagaimana bentukannya. Nah, ini berdasarkan tadi ya, studi kasus di Venezuela tadi,
Pit lake-nya itu memiliki kandungan mineral sulfida yang cukup tinggi, yaitu ada yang ditemukan jarosite ya, FeSO4 atau FeS gitu ya. Kemudian ada swarmanite yang ditemukan dalam pH 2, jarosite ini ditemukan pada pH 3. Kemudian gutit. Nah, gutit ini dia memiliki pH Fe3 ya. Berarti pH-nya sudah mulai masuk ke 4. Ada melanterite, kemudian copelit, dan juga terakhir gypsum ya, gypsum. Gypsum yang terlihat tidak apa-apa ya, tapi ternyata bisa membahayakan karena dengan proses pembentukan yang sekunder tadi, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pemodelan yang sudah pernah saya lakukan ya, di mana saya coba memodelkan dua bentuk menggunakan software Prixie. Jadi Prixie ini adalah software geokimia yang bisa membantu kita untuk memprediksi kapan pit lake atau suatu zona itu menjadi berbahaya atau tidak. Jadi berdasarkan konsep Prixie, berdasarkan output rumus yang dimasukkan, itu memiliki dua hal yang berbeda tipikalnya. Di sini, di bagian ini dan di bagian ini dia memiliki bentukan yang berbeda. Perbedaan ini itu disebabkan oleh adanya jumlah pH di dalamnya. Kalau misalnya pH yang kita masukkan yaitu dalam rentang 2 sampai dengan 4,5, maka dia akan memiliki bentukan seperti ini. Nah, kalau misalnya pH-nya itu kita masukkan dalam rentang 6, maka dia akan berbentuk seperti ini. Oh, terbalik ya. Ini pH 6, maaf salah, ini pH 6, nah ini adalah pH 2 sampai dengan pH 4. Nah, kemudian setelah saya running, saya akan dapatkan kualitas air jangka panjang yang baik, yaitu dia hampir mendekati alkali, yaitu pH-nya di atas 6. Dengan konsentrasi logam yang beratnya rendah, cenderung mudah mengendap. Nah, ini geokimianya adalah proses penetralan tinggi buffering capacity dan pemanfaatan dapat digunakan sebagai ekowisata atau sumber air alternatif. Jadi airnya bisa diminum gitu. Nah, kalau misalnya yang di bagian bawah, yang liability, yang warnanya cenderung kehijauan, ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Setelah dilakukan simulasi, didapatkanlah pH-nya yaitu sangat asam, pH 4, terbentuknya air asam tambang yang tinggi, kemudian logam beratnya juga tinggi, dan didominasi oleh proses oksidasi mineral sulfida tadi. Sehingga sangat kita menemukan Tes, Tes. Kayaknya jaringan. tes, masuk suara saya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, mungkin Pak Rizky sepertinya ada kendala. Sebentar. kurang baik. Saya izin share screen lagi ya. Oke, silakan Pak Rizky. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih Oke, tidak Pak Rian. Oke, sudah Pak? Oke, sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan Pak Rizky. Sudah. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Terputus-putus. Mohon maaf, tadi saya terlempar ke nggak tahu tiba-tiba terputus. Karena tuang dalam tes. Ini apakah sudah jelas Pak Rian? Tes. Oke, sudah jelas. Silakan. Tadi masih terputus. Oke. Masih terputus. Oh, Sudah baik Pak. sudah jelas. Siap. Baik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ya. Mohon maaf, tadi sempat terputus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke pengelolaan lubang bekas tambang void ya. Seperti yang tertuang dalam Kepmen 1827, bagaimana cara kita menciptakan good mining practice, dan kemudian pada Permen 22 tahun 4, nomor 22 tahun 2004 dan juga 22 tahun 2005 itu terkait dengan pemanfaatan lubang bekas tambang atau istilahnya void. Yang pertama adalah luasan jumlah void yang mengacu kepada dokumen lingkungan hidup dan juga dokumen rencana pasca tambang. Jadi pada saat kita membuat FS itu kita harus pastikan void. Walaupun di
RKAB tahun 1827 tahun 2025, istilah void ini sudah tidak lagi dimasukkan ke dalam rencana pasca tambang maupun rencana reklamasi. Tapi memang ada di beberapa tambang itu akan dimasukkan khusus ke rencana pasca tambang saja. Kalau yang lalu-lalu berdasarkan regulasi yang lama, void ini dimasukkan ke dalam rencana reklamasi begitu ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan void harus sesuai dengan kesepakatan antara pemangku kepentingan stakeholder. Nah, stakeholder di sini adalah pemerintah ya, pemerintah daerah yang terdampak karena memang IUP itu adalah hanya izin pakai saja ya. Izin punya pakai, kemudian ketika tambang selesai maka kita harus kembalikan lagi ke si pemerintah. Nah, kemudian maunya seperti apa? Permintaan dari masyarakat lokal itu sangat berbeda-beda dan beragam, Bapak Ibu. Nah, ini harus tertuang dan disetujui berdasarkan surat permintaan dari masyarakat dan warga sekitar. Dan ini juga harus ada berita acaranya melalui konsultasi rencana pasca tambang. Jadi kita melakukan menyuarakan, nanti perusahaan dalam suatu dokumen atau suatu momen tertentu nanti akan memaparkan pemerintah daerah, kemudian si SDM, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dengan beberapa tua adat yang memang mungkin LSM ya yang ada di lokasi tersebut, nanti kita akan berkonsultasi melakukan mediasi. Nanti maunya tambang ini mau jadi apa begitu ya, pasca tambang ini nanti maunya kemana gitu. Kemudian ketiga, perusahaan pertambangan wajib berupaya melakukan pengamanan terhadap void yang ditinggalkan ya. Ini harus dipantau karena memang banyak kasus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat di beberapa artikel, banyaknya terjadi korban ya, korban jiwa yang diakibatkan oleh void yang ditinggalkan oleh beberapa perusahaan. Walaupun di sebelah void itu sudah dipagari polis line atau dipagari besi gitu ya. Tapi ada beberapa juga masyarakat sekitar yang pergi ke sana memancing begitu ya, sehingga dia tidak mematuhi rambu-rambu bahaya. Ketika di sana ada bahaya, maka muncullah resiko. Ya resikonya terpeleset, kemudian dia jatuh ke dalam, tidak bisa berenang sehingga membahayakan orang lain, sehingga dia akan merusak citra dari perusahaan tersebut. Sangat banyak artikelnya Bapak Ibu ya, apalagi tadi pagi saya cari artikel di Kalimantan Timur ya. Di Januari tahun 2025 ada juga kasus orang korban jiwa di lokasi void yang ditinggalkan. Nah, kemudian keempat, penyerahan lahan bekas tambang baik berupa area revegetasi, lubang tambang, bentuk lainnya harus melalui mekanisme pelaksanaan bekas tambang yang sudah disetujui oleh pemberi izin. Yang harus kita pastikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saya ambil dari PT HPC ya. Di mana di KPC ini sudah di beberapa void yang sudah dijadikan pit lake itu dimanfaatkan untuk budidaya ikan misalnya ya, di gambar sebelah kiri. Nah, kemudian juga sudah dipasang pelang ya, dilarang berenang, mandi, memancing, dan melakukan kegiatan lain di kolam. Sudah dikasih peringatan, sudah dikasih pagar, polis lain, tapi ada juga orang yang masuk begitu. Dan ada juga beberapa lokasi yang seperti ini, tidak ada pengamannya. Sehingga sangat memungkinan sekali ya orang-orang yang dari luar sekitar untuk masuk dan tergelincir. Nah, ini adalah suatu potensi bahaya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita tidak tahu ya risiko itu terjadi kapan. Nah, sehingga kita harus menjaga diri kita, harus mematuhi rambu-rambu ya. Minimal kita harus paham ini apa begitu ya. Jangan sampai nanti kita masuk tidak ada orang yang tahu, kita sampai kehilangan nyawa begitu. Nah, ini wajib membuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang bekas tambang ya, meliputi stabilitas lereng. Ini kita harus pastikan jangan sampai nanti orang mudah terpeleset ya. Pengamanan lubang bekas tambang atau void seperti dikasih pagar atau polis line ya, atau dikasih rambu-rambu. Kemudian pemulihan atau pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang void ya. Kemudian pemeliharaan lubang bekas tambang atau void. Nah, itu adalah salah satu rencana pengelolaan yang harus kita lakukan. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya sudah saya disclaimer di awal ya. Program reklamasi tahap operasi produksi dapat dilaksanakan dalam bentuk lain. Nah, bentuk lainnya itu adalah pembuatan pit lake tadi ya. Bisa digunakan sebagai area pemukiman. Ada di beberapa tempat ya di area bekas pitnya dijadikan sebagai perumahan.
Ada juga yang dijadikan pariwisata. Ini adalah salah satu contoh di Sawah Lunto ya, di mana ini merupakan bekas tambang batu bara unit pengelolaan Ombilin ya. Kemudian setelah ibaratnya ditinggalkan sudah tidak beroperasi lagi, sekarang dimanfaatkan oleh pemerintah sekitar sebagai area wisata. Nah, ini di tahun 2024 disahkan oleh gubernur ya, wakil gubernur menjadi objek wisata Merfon Candy Heritage ya. Ini berada jauh dari pusat kotanya, kota Sawalunto, Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu peninggalan ya, bukti nyata bahwa penambang itu merupakan salah satu profesi yang pertama di Indonesia begitu ya. Kemudian bisa dimanfaatkan sebagai sumber air ya, seperti yang dilakukan oleh PT Borneo Indobara ya, di mana dia memanfaatkan void Andaru untuk dijadikan sebagai sumber air bersih ya, dimanfaatkan oleh hampir ribuan kakak di sini begitu ya. Ini di waktu itu di September 26 ya, 26 September 2024 di Angsana. Nah, ini juga ada di Instagramnya ITSB ya. Nanti silakan Bapak Ibu lihat. Nah, di BIB ya, di Golden Energy Mine menunjukkan bahwa void itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Di Berau pun juga waktu itu pada saat saya melakukan visit sudah digunakan sebagai sudah mulai dikonsumsi begitu ya, selain dijadikan tempat budidaya ikan. Dan juga kegiatan revegetasi dan reklamasinya cukup baik kalau menurut saya. Di sana sudah dijadikan sebagai tempat pembudidayaan coklat, kemudian pisang Cavendish dan lain sebagainya. Melalui program air Andaru ini ya, void seluas 34,5 hektar dikelola hingga memenuhi baku mutu dan bahkan ditingkatkan menjadi air layak minum melalui water treatment plant ya. Jadi sudah ada water treatment plant yang bisa dimanfaatkan sehingga kualitas air yang mungkin awalnya itu 7 bisa naik menjadi pH 8. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu yang sempat berkunjung ke BIB ya, sempat tinggal di dalam mesnya, pasti nanti disuguhkan dengan air pH 8+ ini ya. Ini kualitasnya hampir mirip atau serupa dengan pristine Bapak Ibu ya. Nah, program ini sudah melayani ribuan warga menjadi contoh bagi Pemkab Kota Baru bahwa pengelolaan void yang tepat mampu menyediakan air bersih yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan sesuai dengan visi misi institusi kita ya, ITSB, menjadi kampus yang sustainability begitu ya. Nah, ini beberapa yang saya rangkum Bapak Ibu ya. Ternyata pit lake itu bisa menjadi aset dan juga bisa menjadi beban. Diperhatikan dari kualitas air ya. Aset itu dia harus memiliki pH yang netral sampai dengan alkalin. Kemudian memiliki salinitas yang stabil sehingga kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Nah, kadar garam yang terlalu tinggi itu masuk ke dalam pencernaan kita, ini akan membahayakan cara kerja ginjal. Jadi ginjal kita akan bekerja sangat signifikan. Sehingga akan terjadi yang namanya proses rekristalisasi di dalam ginjal kita. Nah, itu makanya salinitas itu harus stabil Bapak Ibu. Kemudian logam terlarut yang rendah sehingga tidak banyak sekali potensi TDS yang masuk ya. Kalau kata brand-brand lain ya, kalau minum air itu ada manis-manisnya begitu ya. Manis-manisnya itu berasal dari mineral. Kemudian aman untuk biota dan penggunaan terbatas ya, bisa dibudidayakan makhluk-makhluk endemik lainnya yang memang tumbuh di sekitar sana. Indigenous biodiversity begitu ya, biodiversitas alami yang ada di lokasi tersebut bisa hidup begitu. Nah, kemudian secara hidrologi, permukaan air stabil, tidak berisiko terjadinya limpasan ekstrim pada saat kita melakukan curah hujan perulangan ya. Kemudian interaksi air tanah dapat dikendalikan. Secara geokimia, dinding pitnya tidak reaktif ya. Kemudian kapasitas buffering-nya baik. Proses internal mendukung stabilitas dalam jangka panjang. Nah, kemudian dari segi K3 ya, keselamatan, stabilitas lereng itu terrehabilitasi dan stabil. Bisa digunakan sebagai akses wisata dan ekowisata sehingga nanti bisa menambahkan yang namanya retribusi lingkungan. Ekologi ya, ekologi itu adalah terkait dengan ekosistem interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup, abiotik dan abiotik begitu ya, saling berkumpul satu sama lain. Biotik itu adalah makhluk hidup seperti kita, kemudian abiotik itu adalah lingkungannya seperti matahari, kemudian air, tanah dan lain sebagainya. Manusia sebagai antroposentris menjadi puncak dalam suatu rantai kehidupan, ini harus mengelola bagaimana bentuk terjadinya suatu kehidupan yang baik, yang seimbang.
Sehingga daya butuh dan daya dukung oleh lingkungan itu akan memberikan kita dampak yang baik dan juga cukup signifikan begitu. Nah, kemudian nilai sosial ekonomi, yaitu potensi untuk wisata, perikanan, dan edukasi lingkungan, sumber air alternatif. Nah, ini sudah sudah diupayakan dan sudah terrealisasi dengan baik oleh tim BIB begitu ya. BIB adalah salah satu perusahaan milik Sinarmas. Dan juga Growcoal ya, saat ini juga sedang mengembangkan begitu. Nah, kemudian manajemen jangka panjang kita perlu melakukan monitoring sederhana dan biaya perawatan yang rendah karena memang kita kalau perusahaan itu dikaitkan dengan efisiensi begitu ya. Dan juga penggunaan elektrifikasi ya terkait dengan pajak karbon juga. Kemudian persepsi publik ya dipandang sebagai contoh keberhasilan reklamasi dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, ini kenapa berdasarkan proper award BIB itu berpotensi untuk mendapatkan proper yang emas. Walaupun secara GMP sudah emas ya, sama dengan di BC, Brokol begitu. Nah, ini penutup ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dan adik-adik ya. Pengetahuan tentang potensi volume, pit, waktu pemulihan, dan kualitas air ini sangat penting ya. Apalagi nanti pada saat kita di pasca tambang atau penutupan tambang yang lebih efektif. Nah, volume danau pit akhir dan waktu pemulihan dapat diprediksi secara akurat dari data hidrogeologi dan iklim. Kemudian data hidrogeologi dan geokimia ini adalah kunci ya. Berdasarkan prediksi pemodelan yang saya lakukan, itu dapat diprediksi jangka panjang dan kualitas air danaunya. Sehingga dapat kita artikan bahwa pit lag ini menjadi aset lingkungan yang baik dan cukup signifikan. Oke, sekian yang bisa saya paparkan pada hari ini ya. Jika nantinya ada pertanyaan, silahkan ya. Saya tidak tutup kemungkinan bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky atas pemaparan yang sangat informatif, mulai dari pengenalan sampai akhir bagaimana pit lag ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah tantangan ke depannya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta silakan untuk raise hand ataupun bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Silakan. Dari pertanyaan pertama. Silakan Pak Andiono. Yuk, makasih Pak Rian. Kita langsung selesai. Mas Gusti. Apa terdengar suara saya? Terdengar Pak. Mungkin bisa lebih keras. Prodinya langsung tanya. Oke. Enggak, ini buat tematik aja Pak Gusti. Biar nanti rekan-rekan yang lain juga jangan malu-malu ya untuk bertanya. Jadi teman-teman yang lain yang ada di Zoom ini bertanya saja sesantai mungkin. Jadi biar apa yang disampaikan Pak Rizky ini bisa masuk ke dalam itunya ilmu masing-masing. Saya ingin itu aja memantik awal aja nih Pak Rizky. Tadi kan ada pengambilan jalur-jalur air di aliran sungai ya Pak Rizky ya. Nah, ya, jalur di aliran sungai itu kadang kan masyarakat atau mungkin pemerintah daerah ya menganggap suatu tambang itu airnya atau lingkungannya terganggu hanya melihat dari posisi tambang besar itu ada di sana. Apakah itu bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi perusahaan tambang agar isu terhadap lingkungan itu bisa dieliminir atau bisa dikurangin tentang dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan. Karena di sosial media kadang yang penting tambang besarnya di situ, itulah yang mencemarkan. Padahal kalau tadi melihat dari chartnya Pak Rizky kan ada aliran-aliran air yang cukup jauh ya. Jadi kan nggak semuanya akibat dari tambang besar tersebut. Nah, bagaimana cara menyikapinya itu Pak Rizky? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dion ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum tahu, Pak Dion itu adalah Ketua Program Studi Teknik Pertambangan ITSP. Jadi seperti yang kita perhatikan juga di beberapa media sosial, sering sekali perusahaan-perusahaan tambang ya
dikaitkan dengan isu-isu lingkungan yang sering terjadi sekali di masyarakat. Jadi tidak bisa kita langsung ya mengambil kesimpulan bahwa aktivitas penambangan yang besar seperti yang ada di gambar ini menjadi penyebab utama terjadinya kontaminasi di suatu lingkungan. Karena seperti tadi yang saya sampaikan ya, bisa diperhatikan dari percabangan sungainya kalau kita studi kasusnya adalah ini Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan juga dari mana sumber awalnya. Dan juga kita harus pastikan bahwa pada saat misalnya kita punya rumah di Tarsis di sini ya. Nah, sementara keberadaan pit lake-nya itu ada di Orange River misalnya, ada di atas. Nah, ada tidak ya jalur yang memungkinkan Orange River ini itu mengalir ke sini begitu ya, atau langsung ke sini. Nah, ini kita harus pastikan. Nah, kemudian ketinggian dari si lokasi juga harus kita pastikan. Karena memang secara sederhana ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ya bahwa air itu sering mengalir dari atas ke bawah. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah belajar mekanika fluida, air itu mengalir karena ada suatu tekanan. Nah, tekanan yang diberikan itulah yang menyebabkan air itu bisa mengalir. Contohnya ketika Bapak Ibu mengambil air di sumur ya, kemudian menggunakan pompa, kan diinjeksikan suatu tekanan. Jadi air yang berada di bawah itu bisa naik ke atas. Nah, itu adalah prinsip dari energi ya, perpindahan energi berdasarkan hukum Bernoulli. Nanti akan diajarkan oleh Pak Rian gitu. Nah, ini juga harus dipastikan juga jarak antara tambang utama dan lokasi perumahan itu bagaimana. Dan jangan sampai bahwa aktivitas yang dilakukan oleh rumah tangga itu sendiri juga bisa mempengaruhi kualitas air yang ada di sekitar. Karena terkait misalnya penggunaan air alami ya, pemanfaatan aquifer yang berlebihan. Misalnya rumah-rumah tersebut punya sumur-sumur pribadi ya, sehingga dia menarik air yang sangat banyak, sehingga zona-zona aquifer yang ada di bawahnya begitu ya, di sininya tiba-tiba kosong. Nah, kosong dan diisi oleh aliran kontaminasi yang lain yang disebabkan oleh limbahnya mereka. Limbah-limbah tersebut kan bisa yang terlimpasan ya dengan baik, ada juga yang tidak. Nah, limbah-limbah yang terbebani cukup lama, yang terdiam cukup lama, ini bisa mengisi kembali aquifer kita. Nah, ini juga bisa membahayakan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita langsung mengambil kesimpulan bahwa aktivitas tambang yang besar itu menjadi penyebab utama terjadinya perubahan atau kualitas lingkungan di daerah sekitar. Kita harus pastikan juga faktor-faktornya. Karena memang yang lebih gampang untuk disalahkan atau dikambing hitamkan adalah perusahaan ini tanpa harus mengetahui ya atau mengkarakterisasi asal utamanya begitu. Kurang lebih begitu ya pertanyaan dari Pak Angiono, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan. Nah ini Aizam, ya Ya, silakan. silakan. Nah, langsung berdua mungkin ya kita berikan kesempatan pada rekan Aizam, dari Aizam sama Pak Pak Agus Salam. Agus Ya, Salam. mungkin dari Aizam lebih dahulu. Ya, silakan Aizam. Warahmatullahi wabarakatuh dan Silakan Aizam. selamat siang Bapak. Izin Waalaikumsalam. bertanya Pak Rizky, apakah bisa fluid dari tambang diisi dengan material-material yang mengandung zat-zat kimia yang dapat mengatur pH? Jadi fluid ini diisi dulu dengan zat-zat kimia yang dapat mengatur pH seperti tadi Bapak sebutkan ada CaCO3, bisa juga dengan limestone, dengan tujuan ketika nanti pit lake ini dia akan menjadi pit lake atau udah terisi air, jadi air ini akan air dari pit lake ini menjadi netral pH-nya, sehingga ketika air ini netral pH-nya dapat digunakan untuk kedepannya untuk jangka panjang seperti untuk air bersih di Indo, di PT saya lupa PT-nya, tapi intinya bahan-bahan kimia yang bisa menetralkan pH diisi dulu ketika si void ini belum terisi air atau belum menjadi pit like gitu. Oke, terima kasih Baik, Aizam. sudah. Mungkin tadi Pak Agus Salam kita tunda dulu. Pak Agus Salam.
Langsung Pak. Oke, Ya, Silakan. silakan Pak Agus Salam. oke, Silakan baik. Pak Agus. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Waalaikumsalam kesempatan warahmatullahi yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Agus Salam, Pak, mahasiswa dari ITSB Berau. Ini Nah, Pak, pertanyaan saya Pak Rizky ada dua, Pak. Yang pertama itu mengenai masalah adakah batuan apa induk ya yang bisa menetralisir. Tadi saya kurang ini tadi sempat mengikuti itu yang bisa menetralisir tentunya kan akan mengurangi biaya ini Pak ya, biaya apa namanya itu Pak? Setelah pasca tambang itu tentunya ini kan akan menjadi benefit juga. Nah, kemudian yang kedua, ya tadi ada disebutkan di Indonesia itu pada umumnya lebih lebih asam Pak ya daripada di luar negeri. Itu bagaimana Pak Rizky? Mungkin itu aja dua pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Silakan langsung Pak Rizky, dijawab ini Pak Rian. pertanyaannya ini mirip. Iya, Silakan. teknis Pak. Baik, terima kasih Pak Aizam, Mas Aizam dan juga Pak Salam ya. Mungkin terkait dengan Mas Aizam terlebih dahulu ya. Mungkin tidak ya ketika kita dalam bentuk void langsung diisi dengan material yang bisa menetralkan begitu. Yang kalau secara teoritis itu bisa. Namun secara nilai ekonomi ini bisa secara ekonomi perusahaan menyanggupi atau tidak begitu ya. Karena dengan penambahan kapur tohor saja untuk satu area itu aja menghabiskan anggaran kurang lebih sekian M begitu ya. Apalagi kita harus menyiapkan void yang awalnya seperti ini ya, yang gambar D, kemudian kita isi dengan material-material seperti kapur tohor, kemudian zeolit, ataupun material-material yang bisa menetralkan. Bisa saja, namun secara besar itu akan sangat menyulitkan. Nah, biasanya kita memanfaatkan material-material OB-nya ya, overburden-nya, yang kita harus tinjau dulu secara kualitas litologi dia bagaimana. Karena secara domain ya, pasti perusahaan memiliki domain geologi, di mana di sana pasti akan ada data tingkat pelapukannya seperti apa, kemudian litologinya, kemudian ada tidaknya alterasi, kemudian jenis batuannya seperti apa. Nah, terkadang untuk terjadinya pembengkakan biaya, kita akan mencari material yang hampir mirip dengan si buffer tadi atau si penetral tadi. Nah, material-material yang mirip inilah yang kita akan timbunkan atau kita filling ke daerah sini karena menekan biaya tadi ya. Kalau kita misal langsung menggunakan kapur, menggunakan zeolit, itu pasti pembengkakan biaya itu sangat besar. Sehingga nanti kita kena tegur gitu ya. Tapi secara teoritis atau secara laboratorium itu bisa dilakukan. Bahkan ada yang disebut dengan open limestone channel ya, itu di mana Sepertinya freeze lagi, freeze sinyalnya mungkin. Oh, terlempar Pak Rizky. Kita tunggu dulu. oke, tiba-tiba hilang lagi. Baik, silakan dilanjutkan Pak Rizky. Ya, sebentar Pak Rian ya. Karena hujan jadi ya begitu. Ya, Oke, tadi seperti itu ya Aizam ya. Jadi kalau misal secara pembiayaan langsung kita menggunakan akan membengkak dari sisi pembiayaan di perusahaan begitu. Jadi secara penilaian keuntungan kita tidak akan mendapatkan untung dan secara penilaian keuangan kita tidak bisa mendapatkan pengembalian modal karena memang pembelian material itu cukup memberatkan gitu. Jadi analisis break even point-nya tidak sampai begitu.
Tapi secara alternatif kita mencari material yang terdekat yang memiliki kualitas yang hampir netral tadi untuk kita backfilling ke dalam pitnya, begitu. Oke, nah terkait dengan pertanyaan Pak Agus ya, Pak Agus Salam ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, rata-rata hampir di beberapa tambang di Indonesia, baik itu dari tambang mineral sampai dengan tambang batu bara, itu memiliki pH yang relatif rendah ya. Ditunjukkan dengan pH 2 sampai dengan pH 4 begitu. Memang variasinya cukup beragam tergantung dengan set spesifiknya. Nah, kemudian terkait ada tidaknya material primer atau tidaknya ya Pak ya. Seperti tadi pertanyaannya Mas Aizam, kita bisa memanfaatkan overburden yang ada di tambang tadi untuk kita timbunkan kembali sehingga pH-nya kembali menjadi netral. Atau sekarang ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 22 tahun 2020 menyatakan bahwa golongan ya pemanfaatan limbah B3 yaitu di dalamnya adalah fly ash dan bottom ash itu bisa dimanfaatkan secara komersial oleh perusahaan, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai penetral. Karena kebetulan saya juga ada penelitian terkait dengan pemanfaatan fly ash dan bottom ash. Jadi berdasarkan kandungan potazoim dan juga cementingnya itu bisa mempengaruhi untuk penetralan air asam. Namun memang terkadang ya dengan lamanya pengendapan fly ash dan bottom ash ini juga dapat menurunkan kualitas dari si faba tersebut begitu. Sehingga kalau misal kita mendapatkan faba yang fresh dari PLTU Mulut Tambang, sebaiknya langsung kita manfaatkan saja untuk di backfilling. Nah, karena demikian ya, faba itu tidak banyak dimanfaatkan sebagai penetral, tapi banyak sekali digunakan untuk material paving block begitu ya, pemanfaatan dia sebagai paving atau ada juga yang dimanfaatkan sebagai perkuatan jalan. Begitu Pak Agus ya, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kurang nanti kita bahas lagi Pak ya. Silakan Pak Ade ya, di sini ada Pak Ade Sunaria. Ya, silakan Pak Ade. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Rizky, Pak Rian, mohon izin ya. Tadi kan pertanyaannya siapa tadi yang memasukkan material gitu kan, itunya besar biayanya. Nah, di kami kebetulan ada poin yang punya poin yang sudah mau penutupan pasca tambang. Rencana mau dimanfaatkan untuk pengairan irigasi untuk persawahan masyarakat. Cuman si debitnya masih belum bisa untuk overflow ya ke aliran untuk ke hilirnya itu. Apakah boleh Pak memasukkan air sungai ke dalam poin untuk mempercepat proses overflow-nya untuk ke hilirnya masyarakat untuk bisa dimanfaatkan sebagai irigasi sawah. Terus parameter apa saja yang bisa kita sampling bahwa air itu sudah layak dan siap untuk dipakai untuk pengairan irigasi masyarakat. Mungkin demikian Pak Rian, Pak Rizky, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Ini mungkin di luar konteks ya Pak ya. Tapi apakah boleh ya kita menggunakan sungai masuk ke pit? Nah ini harus dicek dulu ya Pak ya. Apakah sungai ini merupakan sungai utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas atau sungai ini memang tidak dimanfaatkan secara signifikan begitu. Kalau misalnya sungai tergolong ke dalam sungai yang dimanfaatkan sesuai dengan lampiran nomor 21 tahun 2021, nah ini kan ada penguatan pembagian berdasarkan 4 kelas ya. Ada kelas yang dipergunakan untuk air minum, kelas 1, kemudian kelas 2 untuk irigasi, kemudian ada untuk budidaya dan lain sebagainya. Nanti silakan Pak Ade baca ya Pak ya, di lampiran 21, terkait dengan baku mutu air. Nah, kalau misalnya sungai yang dimaksud oleh Pak Ade itu merupakan sungai utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas, nah ini tentu kita perlu kajian yang cukup kompleks Pak. Karena kita harus membuka percabangan baru dari sungai utamanya ya. Katakan kita punya pit di sini, sungai utama di sini. Nah, sementara sungai ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di sini misalnya. Nah, agar si overflow-nya tadi masuk ya, sehingga kita berikan tekanan sehingga nanti pit masuk dan kemudian dia masukkan lagi untuk irigasi sawah misalnya di sini ya. Katakan di sini sawahnya. Nah, ini kita harus pastikan dulu Pak.
pastikan bahwa si elevasi dari si sungai itu harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si pitnya, sehingga memungkinkan untuk di overflow ke sini. Tapi sebelum ini dilakukan, Bapak harus melakukan izin terlebih dahulu ke Kementerian Lingkungan Hidup atau ke si air begitu ya, ke PUPR atau si sipil begitu ya, yang memang terkait dengan sungai utama ini. Karena memang pemanfaatannya itu harus sesuai perizinan. Nah, kalau misalnya perizinannya lengkap, ya tidak masalah begitu ya, selama itu dimungkinkan secara teknis. Tapi kalau misalnya kita tidak dapat izin, ya ini ya yang akan jadi bahaya Bapak Ibu ya, nanti akan mendapatkan masuk ke dalam ranah hukum begitu ya. Nah, itu tadi Pak. Nah, kemudian untuk karakteristik ya, selain dari debitnya juga harus kuat, tadi juga harus disampaikan bahwa sungai utama ini tidak digunakan secara umum oleh masyarakat. Dan juga kualitas kimianya juga harus baik juga. Jangan sampai nanti pada saat air sungai masuk, pit ini kan katakanlah sudah di water treatment dengan baik gitu ya. Nah, ketika suatu konsentrat dari lokasi A ke konsentrasi B itu tercampur, terkadang itu akan terjadi proses pengenceran. Sehingga proses yang di sini sudah secara TSS dan TDS itu stabil karena ada yang masuk air sungai di dalamnya, itu terjadi yang namanya proses pengenceran. Jadi ketika kopi yang mengendap, kemudian Bapak masukkan lagi air panas yang baru, kemudian Bapak aduk lagi, sehingga nanti kandungannya itu akan kemana-mana. Sehingga pada saat dia dimasukkan ke sawah, sawah inilah yang memiliki pH yang lebih rendah dibandingkan dengan pit yang sudah di water treatment tadi. Nah, sehingga kajian-kajian ini harus dipastikan dulu Pak, dari perizinan surat, perizinan kualitas air, kemudian kualitas air lindian atau water management gitu ya, sampai dengan kualitas yang ada di sawahnya. Terkadang ada juga kasus ketika dia sudah dilimpaskan ke sini, si sawahnya memiliki pH lebih rendah begitu, sampai pH 4. Nah, ini waktu saya, Pak Rian, dan rekan-rekan lain pernah main ke daerah bandara, saya coba melakukan sampling, di sungai pH-nya itu 5, di sawah pH-nya 3. Nah, ini yang salah siapa begitu ya? Nggak apa alat yang saya bawa salah atau memang si sawahnya yang memang sudah tercampur dengan air sungai yang sudah terlimpaskan tadi atau sudah terencerkan. Secara sederhana begitu Pak Ade ya. Nanti mungkin ada Baik Pak, tambahan baik dari Pak. Pak Rian silakan. Pak Rian lebih paham ya Oke, terkait dengan perizinan begitu. terima kasih Pak Rizky ini. Banyak nih ilmunya. Tapi kembali lagi kepada kebijakan ya. Kita harus lihat dulu kebijaksanaannya, ya, perundangannya seperti itu. Baik, kita masih punya waktu 2 menit mungkin ya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Ya silakan, Pak Rusmin, mungkin silakan. dari yang Baik, Pak. Pak Assalamualaikum Rusmin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Pak. Tadi ada dua pertanyaan sebelumnya itu, Pak Azizam dengan Pak Gus. Mirip-mirip sih pertanyaannya, Pak. Cuman saya ini lebih ke Pak Rusmin. treatmentnya, Pak. Apa? Pit lag ya? Pit Pit lag. lag, Ya, pit lag. Apakah bisa, Pak? Maksudnya gini, ketika dia udah lama apakah bisa pH air itu bisa netral sendiri gitu lah Pak, tanpa treatment khusus gitu loh Pak, dan berapa lama kalaupun Oke, Pak. bisa berapa lama gitu Pak, karena Oke. kalau saya perhatikan kan kalau di BC itu ada beberapa pit lag yang sampai sekarang pun masih di treatment lah. Nah, pertanyaan saya tadi itu kira-kira berapa lama kalaupun bisa netral dengan alami lah Pak, menurut saya. Pertanyaan saya itu Pak. Baik. Oke Pak, sebentar. Oke, kita tunda dulu Pak Rizky. Ini satu lagi aja. Renita, silakan. Silakan Pak. Silakan Pak.
Silahkan Mbak Rain. Menarik ya. Terima kasih kesempatannya Pak Rian dan Pak Rizky. Saya ingin bertanya Pak, karena saya penasaran yang tadi kan ada kasus kalau arseniknya mengendap di dinding tambang, terus membuat tambangnya reaktif begitu ya Pak. Nah, misalnya apakah ada zat lain yang mungkin bisa mengendap juga di dinding tambang yang menyebabkan tambangnya reaktif itu bisa dinetralkan lagi atau dijadikan non reaktif tidak Pak? Begitu. Sekian. Baik, Oke, ini terima kimia kasih. sekali. Oke, Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Rizky ya. Kita mengingat baik waktunya. Pak. Nah, silakan Pak Rizky untuk eh, merespon pertanyaannya. Oke, mungkin untuk Mbak Renita dulu ya. Sebenarnya untuk terkait dengan adakah logam-logam jenis lain yang bisa terendapkan di dinding tambang, itu terlihat bisa di densitasnya. Nah, ini saya contohkan misalnya di Fe ya. Nah, berdasarkan diagram Purbaik, dia kan nanti akan dipisah menjadi seperti ini ya. Jadi ada yang Fe 3 plus, kemudian ada Fe 2 plus, kemudian ada Fe OH 3. Dan juga nanti ada Fe OH atau disebut dengan gutit gitu. Nah, jadi tergantung dari jenis pH-nya. Kalau misalnya kita memiliki pH ya, katakan di sini 1, 2, kemudian 3, di sini 4, di sini 5 sampai dengan 6. Nah, kalau kita memiliki pH-nya 2, kemudian kita memiliki electricity conductivity ya atau ORP-nya atau potensial oksidasi reduksi potensial dikatakanlah di sini, maka yang akan kita temukan adalah besi Fe2. Nah, besi Fe2 itu disebut dengan besi ferro. Nah, besi ferro itu adalah besi alami yang memang kita temukan di alam. Dia akan terendapkan pada pada pH 2 dan juga EH atau ORP di rentang segini gitu ya. Katakanlah di sini 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya untuk Purbeck banyak ya. Nah, ini contohnya adalah Fe saja ya. Nah, kemudian arsenik. Nah, arsenik itu cukup unik. Arsenik itu dia berada di tengah-tengah. Di sini AS 2 plus misalnya arsenik. Nah, arsenik itu hampir mendekati dari FeOH3. Tapi yang membedakan adalah nilai density-nya atau berat jenisnya. Nah, nanti silakan dilihat berat jenis masing-masing dari logam yang terdapat di tabel periodik begitu. Nah, kemudian untuk Fe3+, dia mungkin akan berada di ORP kelima, tapi dia akan memiliki pH di 2. Nah, ini berarti cenderung dia lebih ke reduktif daripada oksidatif ya, karena oksidasi itu di bawah, kemudian reduktif di bagian atas. Jadi pada saat dia lebih stabil, dia walaupun di si Fe2+ ini bisa memungkinkan menjadi Fe3+ ya, seperti ibaratnya magnetit menjadi hematit gitu ya. Hematit, gutit, dan magnetit. Magnetit itu adalah sempurnanya. Ini bisa ditemukan juga di alam. Tapi pada saat dia pembentukan ke pirit, ke air asam tambang, dia akan terbentuk menjadi FeOH atau gutit atau bisa FeOH3 begitu. FeO3 berarti dia memiliki rentang pH di 4,5. Ya, kemudian dia memiliki ORP-nya di 4. Nah, padahal ini termasuk ke dalam air asam tambang. Nah, tapi yang ini belum masuk ke air asam tambang, tapi ini konotasinya sudah masuk ke air asam tambang. Jadi yang paling berbahaya itu adalah bukan pada saat dia stabil. Stabil itu dia di 4,5 ini. Dia dikatakanlah lebih equilibrium atau lebih stabil ketika di posisi pH dan ORP di kondisi ini. Tapi yang justru berbahaya adalah proses dia berubah dari Fe2+ menjadi Fe3+. Begitu juga nanti ketika Fe2+ ke Fe3+, dia akan menarik elektron. Nah, elektron yang dia tarik itu bisa Ase, bisa timbal, kemudian bisa kadmium, kemudian bisa nitrat ya Na, kemudian ada NO3 misalnya, nitrit begitu, dan lain sebagainya. Jadi ketika dia berubah dari Fe2+ ke Fe3+, nah inilah yang menyebabkan elektron-elektron untuk mendekat. Nah, ketika elektron mendekat, berat jenis yang lebih lemah, dia akan tersimpan di dinding gitu. Jadi nanti silakan Mbak Renita dibaca lagi ya, bisa di Pb, kadmium, natrium, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk Mbak Renita. Nah, kemudian untuk pertanyaannya Pak Rusmin ya, mungkin tidak
suatu pit yang sudah ditinggalkan cukup lama itu dia bisa netral sendiri. Bisa saja Pak, kalau kita misalnya apa namanya secara sederhana ya, saya coba gambarkan. Mungkin semacam ini gelas ya. Kemudian di sini kita punya yang namanya ada teh. Ini teh gitu ya. Teh teh yang mengental di sini. Teh kita isi air terus-menerus, lama-kelamaan dia akan warnanya tidak menjadi kental lagi. Dia akan menjadi warnanya semakin pudar. Kemudian lama-kelamaan dia juga akan semakin pudar sampai dengan dia putih gitu ya. Di sini dia putih, di sini dia kental. Nah, ini apa yang terjadi? Yaitu siklus hidrologinya berjalan, Pak Rusmin. Jadi siklus hidrologinya tidak terganggu. Jadi ketika airnya teruapkan ke atas, kemudian diisi lagi air, air terus mengalir ya, sehingga pengentalan itu terjadi. Proses pengentalan yang awalnya kental sekali, misalnya dengan nilai 100, lama-kelamaan menjadi 50, maka tinggallah menjadi 0. Nah, kapan waktu ini terjadi? Nah, ini yang belum ada teori pastinya, Pak. Karena memang secara laboratorium dia hanya bisa melihat seperti ini saja untuk melihat bagaimana nilai hidrolika dari si batuan. Karena nanti si hidrolikanya itu, si sistem-sistem yang ada di samping-samping dari si batuan, dia akan menyerap hasil dari beban-beban heavy metal yang ada di sekitarnya itu. Kalau secara sederhana, air kita terus-terus mengalirkan ya, ketika teh yang ada di bawah, kemudian kita isi air, air lama-kelamaan akan menjadi jernih. Jadi seperti itu konsepnya, Pak. Jadi lama-kelamaan dia akan teroverflow sendiri. Nah, jadi dia ada yang menempel ke dalam aquifer. Nah, ini tergantung lagi dengan jenis pertama litologi ya. Litologi batuan samping. Kemudian siklus hidrologinya berjalan atau tidak. Kemudian ketiga kemudian hidrogeokimia masuk tidak ke dalam sistem, ada nanti namanya sistem, Anda akan dipelajari di dalam diagram Purbaik, di dalam diagram paper Durov dan Chada yang nanti akan melihat bagaimana sistem dari hidrogeokimia dari suatu lapisan. Kemudian keempat dari lama waktu. Nah, ini lama waktu ini sangat beragam Bapak Ibu. Ada yang pitnya tiba-tiba netral dalam kurang lebih waktu 10 tahun, ada juga yang lama waktunya kurang lebih 30 tahun. Dan bahkan di di Jerman sendiri ketika air asam sudah terbentuk, sudah 500 tahun itu masih tidak netral. Selama periodnya itu masih ada. Nah, berarti di pitnya Pak Rusmin yang di Berau sana, berarti tingkat oksidatornya itu sedikit ya, lebih rendah karena period-periodnya itu tidak period framboidal. Period framboidal itu period yang berbentuk seperti bunga. Nah, itu lebih berbahaya. Mungkin nanti kita akan adakan seminar khusus untuk mengenal period-period ya. Ada period-period framboidal, ada period dia berbentuknya anhedral, ada period berbentuk euhedral. Nah, kalau di Barau itu dia bentuknya anhedral. Dia memiliki kisi-kisi yang lebih bagus sehingga dia tidak terlalu reaktif. Yang berbahaya itu framboidal karena dia kisi-kisinya itu sudah terkikis sehingga memudahkan untuk teroksidasi. Begitu Pak Rusmin. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Pak Rian. Cukup banyak nih, mungkin masih banyak juga yang ingin bertanya, tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi mungkin nanti yang akan melanjutkan kuliah dengan Pak Rizky di lingkungan tambang bisa lebih banyak lagi belajar. Kemudian juga mungkin nanti bisa juga mengundang nih Pak Rusmin, mengundang Pak Rizky untuk datang ke BC. Kita lakukan seminar workshop khusus bagaimana mengelola pitlek di tambang. Baik, kita menuju di akhir nih. Jadi sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, kita ambil pelajaran dari webinar kali ini ya. Setidaknya untuk bagaimana mengelola pitlek itu bukan hanya ilmu kimia, bukan hanya ilmu geologi, tapi juga banyak sekali multidisiplin ilmu yang harus dipahami ya, termasuk juga bagaimana perundang-undangan seperti itu. Dan seperti yang tadi, pitlek ini bisa menjadi bermanfaat, tapi juga bisa menjadi suatu beban yang menjadi tantangan ke depannya di dalam pasca tambang.
Baik, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa kita open video terlebih dahulu untuk seluruh peserta. Baik, ini cukup banyak pesertanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan teman-teman ini bisa menjadi bekal untuk nanti di ruang kelas ya, di ruang kelas kuliah, terutama di lingkungan tambang ya, kuliah di lingkungan tambang. Baik, masih ada yang ingin buka video? Baik, saya ambil terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak, atas kehadirannya di webinar series kali ini tentang manajemen Pitrek ya. Terima kasih Pak Rizky atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat nih, karena tambang itu pasti berakhir dan bagaimana di akhir tambang, pasca tambang tidak ditinggalkan begitu saja, tapi juga bisa bermanfaat selawasnya keberlanjutannya bagi masyarakat. Baik, kita akhiri webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Rian. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih. Pak Dion. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sama-sama Pak Rizky. Pas waktunya masuk kerja malam, Pak. Wih, terima kasih Pak Aris. Ya, Pak. Selamat, Pak.